Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Wali'i. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi D3 Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang tuberkulosis. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas bakteriologi. Nah, tuberkulosis ini sendiri atau biasa disingkat sebagai TBC merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini pertama kali didefinisikan pada tanggal 29 Maret tahun 1882 oleh Robert Koch. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menular dan menjadi masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV/AIDS. Penyakit ini sendiri di dalam masyarakat seringkali disebut sebagai penyakit 3 huruf atau penyakit TBC. Nah, kemudian di masyarakat awam banyak masyarakat yang mengenal penyakit ini sebagai penyakit paru basah. Nah, teman-teman, apa sih yang menyebabkan penyakit TBC ini sendiri? Seperti singkatannya, TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang sistem pernapasan manusia. Contohnya sistem pernapasan manusia berupa paru-paru. Nah, penyakit ini menular lewat air liur daripada penderita ketika penderita itu sedang berbicara, kemudian batuk ataupun bersin. Nah, penyakit ini dapat menular melalui udara. Nah, teman-teman, ada pun beberapa gejala daripada TBC itu sendiri. Yang pertama itu ada batuk yang berkelangsungan lama. Nah, kita bisa membedakan batuk TBC dan juga batuk biasa. Biasanya batuk TBC ini penderita akan mengalami batuk yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah batuk yang mengeluarkan darah. Biasanya ketika penderita ini mengalami batuk yang cukup lama, kemudian dan tidak lekas sembuh, biasanya penderita akan batuk dengan darah atau batuk mengeluarkan darah. Kemudian yang ketiga yaitu nyeri pada bagian dada pada saat pasien bernapas ataupun saat batuk. Kemudian yang keempat ada turunnya nafsu makan daripada pasien, kemudian pasien atau penderita. Yang kelima adalah berat badan orang yang terkena penyakit ini menurun. Kemudian biasanya yang paling terlihat itu adalah ketika pasien berkeringat di tengah malam. Sering berkeringat di tengah malam. Kemudian yang ketujuh ada pasien akan mengalami demam dan menggigil. Kemudian yang kedelapan badan pasien akan terasa lemah. Jadi untuk teman-teman, ketika gejala-gejala ini mulai timbul pada teman-teman, disarankan untuk segera memeriksakan kondisi tubuhnya. Adapun cara pemeriksaan TBC yang pertama itu adalah mula-mula dokter akan menanyakan keluhan daripada pasien. Apakah pasien ini mengalami gejala-gejala penyakit TBC? Kemudian selanjutnya dokter akan memeriksakan keadaan pasien ataupun keadaan tubuh pasien. Apakah tubuh pasien ini mengalami gejala-gejala tersebut? Nah, kemudian dokter pun akan mengarahkan pasien untuk memeriksakan dahaknya ke laboratorium. Teman-teman, TBC ini sendiri merupakan penyakit yang dapat diobati. Adapun cara untuk mengobati TBC ini sendiri adalah dokter akan memberikan resep obat yang harus diminum secara rutin oleh pasien dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu minimal 6 bulan dan tanpa ada putus-putus. Kemudian pada saat pasien mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter,
pasien ini harus juga secara rutin memeriksakan dahaknya di laboratorium agar penyakit ataupun TBC-nya ini bisa dikontrol, atau untuk mengontrol keberhasilan sampai di mana keberhasilan pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Nah, teman-teman, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.